Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ustadz Muhammad Thohir Reski Siregar, SPD. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa teks narasi bagian pertama, yaitu tentang huruf kapital. Dalam pembahasan huruf kapital ini, sebenarnya ada 15 poin yang akan kita pelajari. Namun, untuk pertemuan kali ini, kita bahas hanya 7 poin saja dulu ya. Huruf kapital, poin yang pertama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya, saya pergi ke rumah Andi Pratama. Coba perhatikan tulisan Andi Pratama. Kata Andi, huruf A-nya pakai huruf besar. Dan kata Pratama, huruf P-nya pakai huruf besar karena merupakan unsur nama orang. Contoh yang kedua, aku belajar di rumah Tari tadi malam. Nah, nama Tari, huruf T-nya memakai huruf kapital karena merupakan unsur nama orang. Poin yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, saya pergi ke rumah Andi, titik. Nah, huruf S pada contoh kalimat tersebut memakai huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Contoh yang kedua, aku belajar di rumah Tari tadi malam. Kata aku merupakan kata pertama dalam kalimat tersebut. Nah, dari kata aku, huruf pertamanya adalah huruf A, maka huruf A memakai huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Poin yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Petikan langsung di sini maksudnya adalah huruf pertama setelah tanda petik wajib memakai huruf kapital atau huruf besar. Contohnya, saya berkata, tolong pergi ke rumah Andi malam ini. Nah, setelah tanda petik ada kata tolong. Dari kata tolong, huruf pertamanya adalah huruf T. Maka huruf T wajib memakai huruf kapital atau huruf besar karena merupakan huruf pertama setelah tanda petik. Contoh yang kedua, aku menjawab, aku akan belajar bersama dengan Tari, titik. Nah, setelah tanda petik ada kata aku, maka huruf pertama dari kata aku adalah huruf A. Maka huruf A wajib memakai huruf kapital karena merupakan huruf pertama setelah tanda petik. Poin yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama agama, nama kitab suci, nama Tuhan, atau kata ganti Tuhan. Ingat, yang wajib huruf kapital atau huruf besar di sini adalah nama agamanya, bukan tulisan agama. Nama kitab sucinya, bukan tulisan kitab suci. Nama Tuhannya, bukan tulisan Tuhan. Contoh, saya membeli kitab suci Al-Quran di toko buku. Nah, di kalimat ini yang wajib huruf kapital adalah huruf A dari kata Al-Quran, karena Al-Quran merupakan nama kitab suci. Kata kitab suci tidak pakai huruf kapital atau huruf besar.
Contoh yang kedua, saya penganut agama Islam. Nah, di kalimat ini yang wajib huruf kapital adalah huruf I dari kata Islam, karena Islam merupakan nama agama, sedangkan kata agamanya tidak pakai huruf kapital. Contoh yang ketiga, saya sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka yang wajib huruf kapital di sini adalah huruf Y dari kata Yesus, karena Yesus merupakan nama Tuhan, sedangkan kata Tuhannya tidak pakai huruf kapital atau huruf besar. Poin yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, saya mengunjungi rumah Sultan Hasanuddin. Kata Sultan, huruf S-nya memakai huruf besar atau huruf kapital karena merupakan gelar keturunan yang diikuti nama orang. Nama orangnya adalah Hasanuddin. Contoh yang kedua, saya bertemu Haji Agus Salim di masjid. Kata haji, huruf H-nya memakai huruf besar atau kapital karena merupakan gelar keagamaan yang diikuti nama orang. Nama orangnya adalah Agus Salim. Contoh yang ketiga, saya mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Kata Nabi, huruf N-nya memakai huruf besar atau huruf kapital karena merupakan gelar keagamaan yang diikuti nama orang. Nama orangnya adalah Muhammad. Contoh yang keempat, saya mengagumi Dr. Muhammad Hatta. Kata doktor memakai huruf kapital huruf D-nya karena merupakan gelar akademik yang diikuti nama orang. Nama orangnya adalah Muhammad Hatta. Pada poin 5 kali ini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, yaitu gelar keagamaan, keturunan, kehormatan, dan akademik tidak pakai huruf kapital atau huruf besar jika tidak diikuti nama orang atau nama manusia. Contoh, saya mengunjungi rumah Sultan Hasanuddin. Kata Sultan, huruf S-nya memakai huruf besar karena diikuti oleh nama orang, yaitu Hasanuddin. Contoh yang kedua, saya mengunjungi rumah Sultan. Nah, kata Sultan di sini tidak memakai huruf kapital atau huruf besar karena kata Sultan tidak diikuti nama orang. Contoh yang ketiga, saya mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Nah, kata Nabi huruf N-nya memakai huruf kapital karena diikuti oleh nama orang, yaitu Muhammad. Sedangkan contoh yang keempat, saya mimpi bertemu Nabi. Kata Nabi tidak pakai huruf kapital atau huruf besar karena kata Nabi tidak diikuti nama orang atau nama manusia. Poin yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama negara, dan nama bahasa. Ingat, yang huruf besar hanya nama bangsa, negara, dan bahasanya saja ya. Sedangkan kata bangsa, negara, dan bahasa tidak pakai huruf kapital atau huruf besar. Contoh, saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Titik. Kata bangsa tetap huruf kecil, sedang Indonesia pakai huruf kapital atau huruf besar karena Indonesia merupakan nama bangsa. Contoh yang kedua, saya menguasai bahasa Arab. Titik. Kata bahasa tetap huruf kecil, sedang Arab pakai huruf kapital atau huruf besar karena Arab merupakan nama bahasa. Contoh yang ketiga, saya berlibur ke negara Korea. Titik. Kata negara tetap huruf kecil, sedang Korea pakai huruf kapital atau huruf besar karena Korea merupakan nama negara. Poin yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Nah, jika kamu bertemu dengan kata Anda baik di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat, maka kata Anda wajib memakai huruf kapital huruf A-nya. Contoh, A. Kapan Anda pulang? Maka dalam kalimat ini kata Anda huruf A-nya pakai huruf kapital. Contoh yang kedua, saya sangat kagum pada Anda. Titik. Nah, kata Anda pada kalimat ini huruf A-nya juga wajib pakai huruf kapital. Sampai di sini sudah paham kan penggunaan huruf kapital dalam kalimat?
Sekarang di layar terdapat satu buah paragraf yang semua kalimatnya menggunakan huruf kecil. Sekarang coba kita baca bersama-sama ya. Aku Ratiski, titik. Aku kagum dengan Muhammad Al-Fatih, titik. Dia mengukir sejarah besar di negara Turki, titik. Pemuda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad akan menaklukkan bangsa Romawi, titik. Sejarah agama Islam terukir hebat di sana. Nah, coba kamu perhatikan paragraf ini. Semua kalimat dalam paragraf ini menggunakan huruf kecil. Sekarang coba kita ubah ya, mana kata yang seharusnya pakai huruf kapital, mana kata yang tetap menggunakan huruf kecil. Nah, sekarang di layar sudah muncul paragraf yang menggunakan huruf kapital. Coba kita bahas bersama-sama ya. Aku Ratiski, titik. Aku A-nya huruf besar karena merupakan awal kalimat. Ratiski R-nya huruf besar karena merupakan unsur nama orang. Aku kagum dengan Muhammad Al-Fatih, titik. Aku A-nya huruf besar karena merupakan awal kalimat. Muhammad Al-Fatih M-nya huruf besar. Dari kata Muhammad, Al-Fatih A-nya huruf besar karena merupakan unsur nama orang. Dia mengukir sejarah besar di negara Turki. Dia D-nya huruf besar karena merupakan awal kalimat. Turki T-nya huruf besar karena merupakan nama negara. Pemuda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad akan menaklukkan bangsa Romawi. Pemuda P-nya huruf besar karena merupakan awal kalimat. Nabi Muhammad M-nya huruf besar karena merupakan gelar keagamaan yang diikuti nama orang. Muhammad M-nya huruf besar karena merupakan nama orang. Dan Romawi R-nya huruf besar karena merupakan nama sebuah bangsa. Sejarah agama Islam terukir hebat di sana. Sejarah S-nya huruf besar karena merupakan awal kalimat. Islam I-nya huruf besar karena merupakan nama agama. Sampai sini sudah paham kan penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat? Nah, sekarang Ustadz punya tugas buat kamu. Di layar ada sebuah paragraf yang semua kalimatnya menggunakan huruf kecil. Tugas kamu adalah mengubah satu paragraf ini menjadi sebuah paragraf yang menggunakan huruf kapital dan huruf kecil. Kamu harus mengubahnya mana kata yang harus pakai huruf kapital dan mana kata yang tetap menggunakan huruf kecil. Seperti yang sudah saya ajarkan di slide sebelumnya. Tugas ini kamu tulis di buku tulis kamu, kemudian kamu fotokan, kamu upload di situs pjj.januarbiru.com. Sudah paham? Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah saya ajarkan bermanfaat dan dapat kamu pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.